Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada perkuliahan hari ini kita melanjutkan di mata kuliah Fonkel. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas tentang kontrol infeksi khususnya pada daerah-daerah luka postoperasi. Ya baik, sebelum kita membahas lebih lanjut di sub-pokok bahasan di mata kuliah ini, terlebih dahulu kita harus tahu tentang tujuan pembelajaran di hari ini. Yang pertama, setelah mahasiswa mendapatkan materi tentang kontrol infeksi pada daerah luka, mahasiswa dapat mengetahui tentang definisi dari infeksi luka postoperasi. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui tentang tempat terjadinya luka-luka postoperasi. Kemudian mahasiswa dapat mengetahui tentang penyebab, faktor risiko, tanda gejala, komplikasi, dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat mengetahui tentang bagaimana penata laksanaan dari infeksi luka-luka postoperasi. Baik, kita masuk di sub-pokok bahasan yang pertama. Yang pertama adalah terkait dengan definisi dari infeksi luka operasi atau EILO. Infeksi luka operasi merupakan suatu infeksi yang muncul pada luka bekas sayatan akibat operasi. Dalam suatu prosedur operasi atau tindakan pembedahan, maka akan dibuat suatu sayatan pada area kulit dengan menggunakan suatu alat atau pisau bedah biasanya, sehingga pada daerah tersebut akan menimbulkan luka atau dinamakan luka operasi. Biasanya meskipun pasien telah melakukan prosedur-prosedur tindakan sebelum operasi, ya, tetapi kemungkinan besar munculnya infeksi luka akibat postoperasi itu tetap akan ada. Sehingga kita harus tahu tentang caranya untuk mengenali adanya infeksi pada luka postoperasi dan bagaimana cara penata laksanaannya. Oke, kita ke sub berikutnya. Kemudian kita juga harus tahu tentang tempat terjadinya infeksi. Ada 3 tempat yang memungkinkan terjadinya infeksi luka operasi. Yang pertama, ada infeksi luka operasi pada sayatan yang dangkal atau superficial. Infeksi ini terjadi hanya di daerah sayatan-sayatan di kulit, yaitu bagian epidermis, dermis, dan subdermis. Yang kedua adalah infeksi luka operasi pada sayatan yang dalam atau deep infeksi luka operasi. Infeksi ini terjadi pada bagian-bagian di dalam lapisan kulit atau dinamakan di otot. Yang ketiga, infeksi pada organ-organ atau rongga. Ya, tipe infeksi ini dapat terjadi di organ dan rongga-rongga daerah operasi. Biasanya letaknya di dalam seperti infeksi pada area abdomen, paru, hepar, ginjal, dan yang lain-lain. Kemudian penyebab-penyebab dari infeksi luka operasi. Biasanya infeksi luka operasi itu lebih banyak disebabkan oleh bakteri. Contoh bakteri yang biasanya menyebabkan adalah Staphylococcus, Streptococcus, dan Pseudomonas. Luka operasi dapat terinfeksi oleh bakteri-bakteri tersebut melalui berbagai bentuk interaksi, antara lain. Yang pertama, interaksi antar luka operasi dengan kuman yang ada di kulit. Yang kedua, interaksi dengan kuman yang tersebar di udara. Yang ketiga, interaksi dengan kuman yang telah ada di dalam tubuh atau organ yang dioperasi. Yang keempat, interaksi dengan tangan dokter atau perawat. Yang kelima, interaksi dengan alat-alat operasi. Jadi penyebab ini paling banyak sering ditemukan adalah oleh bakteri dengan berbagai cara penularan yang tadi sudah disampaikan. Oke, kita lanjut ke sub berikutnya terkait dengan faktor-faktor resiko.
Kalau tadi penyebab pastinya, kemudian faktor resiko apa sih yang memungkinkan si pasien ini dapat terinfeksi yang dikaitkan dengan luka post-operasi. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seorang pasien setelah menjalani operasi untuk dapat mengalami infeksi luka post-operasi. Yang pertama, pasien yang menjalani prosedur operasi yang membutuhkan lebih dari 2 jam, biasanya dinamakan operasi mayor ya. Ada operasi minor dan operasi mayor. Operasi mayor ini pasien ini lebih beresiko terkena infeksi karena proses pembedahannya lebih lama, kemudian lukanya lebih banyak dan sebagainya. Yang kedua, menjalani operasi-operasi di bagian abdomen. Yang ketiga, operasi-operasi sito atau operasi yang harus dilakukan saat itu karena dia akan mengancam nyawa, itu namanya sito. Kemudian operasi pada pasien-pasien yang usianya lanjut atau yang lansia, kemudian pasien-pasien yang menderita kanker, diabetes, kemudian pasien-pasien yang sistem imun kekebalan tubuhnya sedang turun, atau pasien-pasien yang obesitas dan perokok. Ini adalah faktor resikonya. Kemudian gejala-gejala, tanda gejala infeksi pada luka post-operasi. Infeksi luka operasi bisa menimbulkan beberapa tanda gejalanya. Antara lain yang pertama adalah kemerahan pada area luka operasi. Yang kedua adanya demam, ya. Berarti suhu meningkat di atas 37,5 derajat Celcius. Kemudian ada rasa sakit, nyeri di area luka post operasi. Kemudian luka terasa panas, terjadi pembengkakan, kemudian proses penyembuhan luka post op yang waktunya lama, ya. Jadi sifatnya patologis yang harusnya 2 minggu 3 minggu sembuh, ini 2 minggu 3 minggu ini masih belum sembuh. Kemudian terbentuknya nanah atau pes pada area luka operasi. Kemudian luka operasi yang mengeluarkan bau tidak sedap. Nah, ini adalah tanda dan gejala bahwa luka ini mengalami infeksi. Ada mendiagnosis infeksi luka post-operasi, ada beberapa cara untuk digunakan untuk mendiagnosis luka infeksi pada post-operasi. Yang pertama adalah dengan cara mengamati tanda dan gejala yang tadi yang mungkin muncul. Kemudian yang kedua, kita memeriksa luka langsung, kita buka, perbanyak, kemudian diamati langsung. Ya. Yang ketiga adalah dengan cara pengambilan sampel dari luka atau dikultur, kemudian diperiksa di laboratorium apakah hasil sampel kulturnya ini dikatakan pasien ini mengalami infeksi, bakterinya apa, ini akan lebih jelas terlihat dengan pemeriksaan laboratorium. Kemudian, bagaimana penata laksanaan infeksi-infeksi khususnya pada luka-luka post-operasi? Ada beberapa metode pengobatan yang digunakan untuk mengobati infeksi luka post-operasi. Yang pertama adalah dengan obat atau namanya obat antibiotik. Ya, obat ini digunakan untuk mengobati sebagian besar luka infeksi dan menghentikan penyebarannya. Biasanya lama dari pengobatan antibiotik ini sangat bervariasi tergantung dari lukanya, besar kecilnya luka, kemudian penyebaran infeksi dan banyak faktor. Kemudian jika luka atau area infeksi kecil dan dangkal, maka antibiotik yang digunakan bisa berbentuk salep, krim, ya, atau mungkin seperti ditabur gitu seperti pita. Kemudian antibiotik juga bisa diberikan dalam bentuk tablet atau suntik. Biasanya contoh obatnya ada metronidazol, kemudian ada
eritromisin, klaritromisin, dan yang lain-lain. Ini sifatnya adalah obat antibiotik. Kemudian yang kedua, bagaimana pelaksanaan prosedur invasif, yaitu dengan cara membuka luka pada bagian luka yang mengalami infeksi atau dibuka balutannya, kemudian dibuka juga jahitannya atau melepas jahitannya, kemudian melakukan tes kulit dan jaringan pada luka untuk mendeteksi jika ada infeksi dan jenis pengobatan antibiotik yang akan digunakan. Jadi dia mengambil sampel pada area luka, kemudian diperiksa, kemudian hasil pemeriksaan itu untuk menentukan obat apa yang cocok. Kemudian membersihkan area luka ya dengan menghilangkan jaringan-jaringan yang nekrosis atau yang mati, namanya adalah debridement. Ya. Kemudian membersihkan luka tersebut dengan larutan garam atau cairan garam atau normal salin. Kemudian mengalirkan darah plus itu jika ada dengan cairan tersebut sehingga tidak ada nanah darah atau pus di dalam luka tersebut. Kemudian setelah bersih, setelah pus hilang, kemudian ditutup kembali luka tersebut dengan kasa yang steril dan sedikit dibasahi oleh cairan normal salin supaya lembab. Ya. Kemudian komplikasi yang mungkin terjadi akibat infeksi luka postoperasi. Jika penyebaran infeksi ke jaringan di bawah kulit, ya, maka akan terjadi selulitis. Jika infeksi dapat menyebar melalui aliran vena ke seluruh tubuh dan disertai perubahan tanda-tanda vital seperti suhu tubuh meningkat, tekanan darah meningkat, respiratorik meningkat, dan frekuensi denyut jantung akan meningkat, maka tanda-tanda tersebut mengarah ke sepsis. Infeksi bakteri Staphylococcus aureus yang masuk ke dalam darah dapat menyebabkan kondisi yang sangat serius atau dinamakan dengan toxic shock syndrome. Kemudian, komplikasi ini juga akan menimbulkan jaringan parut. Kemudian, jenis infeksi kulit lainnya, contohnya seperti impetigo ini juga akan muncul. Kemudian juga akan muncul pus nanah atau abses. Kemudian jika tidak ditangani secara baik, maka komplikasi ini akan mengarah ke tetanus. Untuk pencegahan dari infeksi luka postoperasi, ada beberapa yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko dari infeksi luka postoperasi. Yang pertama, sebelum dilakukan operasi, biasanya kita ketahui dulu tentang riwayat pasien terkait dengan penyakit ya, atau penyakit diabetes mellitus. Ini akan mengganggu terkait dengan proses penyembuhan luka. Kemudian pasien disuruh mandi dengan air dan sabun sebelum operasi. Kemudian pasien disuruh melepas seluruh perhiasan sebelum operasi. Kemudian jaga agar luka tetap tertutup dan pastikan di area di sekitar luka tetap dalam kondisi yang bersih. Pasien diperbolehkan mandi setelah 2 hari setelah operasi. Jadi setelah operasi 2 hari boleh pasien mandi atau diseka. Jika melihat kulit di sekitar sayatan menjadi merah atau terasa sakit, segeralah untuk menghubungi tenaga medis yang terdekat, bisa perawat, dokter, dan sebagainya. Jika penderita merupakan sering dengan kebiasaan merokok, maka harus dihentikan untuk merokok karena di sini akan mempengaruhi proses penyembuhan dari luka postoperasi. Baik, jadi itu yang bisa kita bahas pada hari ini terkait dengan infeksi atau kontrol infeksi pada luka-luka postoperasi karena ini sering sekali kita temukan di rumah sakit atau di pelayanan-pelayanan
medis, kita sering bertemu dengan pasien-pasien yang mengalami luka-luka postoperasi, sehingga dengan adanya ilmu yang sudah didapatkan, kita tahu tentang bagaimana tanda gejalanya, bagaimana penata laksanaan dan perawatan dan pencegahan yang harus dilakukan sehingga pasien ini juga paham tentang kondisi luka tersebut yang dialami. Ya, jadi nanti silakan mahasiswa mereview kembali terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan dari definisi sampai dengan penata laksanaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.